Aliran hukum ada 6. Yang pertama, aliran hukum alam. Aliran ini menyatakan bahwa hukum tidak hanya berasal dari undang-undang. Yang kedua, aliran positivisme hukum. Aliran ini menegaskan bahwa satu-satunya hukum yang sah adalah hukum positif. Yang ketiga, aliran sosiologikal jurisprudence. Aliran ini melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Yang keempat, aliran realisme hukum. Menurut aliran ini, hukum yang sebenarnya adalah apa yang diputuskan hakim. Kemudian yang kelima, aliran hukum bebas. Aliran ini menekankan bahwa hukum tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga menciptakan hukum ketika hukum tidak lengkap. Yang terakhir, aliran utility law hukum. Aliran ini menilai bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Selanjutnya 6 aliran metode penafsiran. Yang pertama, metode literal. Metode ini berfokus pada makna literal dan penafsiran. Kedua, metode historis. Metode ini mempertimbangkan konteks sejarah di mana teks ditulis. Kemudian metode kontekstual. Metode ini mempertimbangkan konteks di mana teks digunakan. Kemudian yang keempat, metode teleologis. Metode ini berfokus pada tujuan atau maksud dari teks. Kelima, metode sistematis. Metode ini mempertimbangkan teks sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, metode komparatif. Metode ini membandingkan teks dengan teks lainnya yang lebih serupa. Selanjutnya adalah 15 asas hukum. Yang pertama, lex specialis derogat lex generali. Kemudian lex superior derogat lex inferiori. Yang ketiga, lex superior derogat lex inferiori. Selanjutnya, lex posteriori derogat lex priori. Selanjutnya, hodie cras tibi. Kemudian pacta sunt servanda. Kemudian pacta tertes net norken prosun. Kemudian nebis in idem. Kemudian indubio pro reo. Kemudian similia similibus. Kemudian ignorantia legis exusat neminem. Kemudian audiet alternam partem. Kemudian fiat justitia ruat coelum. Kemudian gen start zonder kult.